Baik pemirsa, terima kasih Anda masih tetap bersama kami di Taman Surga, tamannya orang-orang berilmu. Tadi dijelaskan oleh Pak Quraisy bahwa yang pertama ada Al-Quran. Apabila ingin mendapat penjelasan ada pada hadis. Tetapi tetap kembali lagi dirujukan pada Quran. Ya. Dan kemudian ada bahasa-bahasa yang bisa menimbulkan interpretasi. Kualifikasi siapa sebetulnya yang bisa melakukan penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran tadi? Pertanyaan ini saya jawab dengan satu pertanyaan. Kalau Anda sakit, siapa yang paling berhak mengobati? Dokter. Tidak boleh insinyur. Jadi ahlinya, orang yang memiliki kemampuan ilmiah dalam bidangnya. Ya, sangat logis ya. Ya. Jadi yang berhak untuk itu, paling tidak kita berkata bukan semua orang. Yang berhak untuk itu adalah mereka yang memiliki keahlian dalam bidang yang dibicarakan. Kalau kita mau menggunakan bahasa hukum, Ya. maka kita harus menyebutkan sumbernya. Misalnya ini dikatakan oleh si A atau ulama A, begitu. Tidak harus, itu mungkin akan merepotkan, tetapi paling tidak kalau dia mengemukakan suatu pendapat itu, dia telah yakin betul tentang kebenarannya, dan keyakinan tentang kebenarannya itu atau dugaan keras tentang kebenarannya itu lahir dari pengetahuannya tentang hal tersebut. Pak Quraisy, sebelum ke hadis, ke sunnah, Ya. Adakah hal-hal yang sebagai sumber hukum dalam Al-Quran yang memang sudah tegas, itu tidak lagi perlu diperbincangkan? Oh iya, tapi sebelum sampai ke sana, saya khawatir nanti bingung ya. Bagaimana itu kebingungan? Kalau ulama ini berkata begini, ulama itu berkata begitu, yang ini kan itu kemungkinan Bisa itu bingung, ada. ya. Nah, kita berkatakan begini, apakah kalau Anda ke pesta, lantas dihidangkan aneka hidangan, bingung juga? Tidak, makin Wah. sur lagi. Dia Makin tidak senang lah. bingung, dia tidak. Antum senang? Kamu semua mau dimakan. Apakah kalau ada orang yang memilih makanan tertentu, Anda memilih makanan yang lain, yang memang dihidangkan, Anda perlu bertengkar? Tidak. Begitulah halnya dengan ini. Ulama ini yang memang memiliki otoritas berkata begini, yang itu berkata begini, yang ini berkata begitu. Selama mereka memiliki otoritas, silahkan pilih yang manapun Anda mau. Yang lain kalau tidak senang itu, jangan salahkan dia. Memang seleranya bukan begitu. Nah, itu begitu. Ini kita harus pahami seperti itu. Ya, ya. Sebab kalau tidak, kita bertengkar. Al-Quran bukan sumber pertikaian. Bukan sumber. Dan dia sangat kaya, sehingga Tuhan yang menurunkannya sangat kaya lagi bijaksana, karena itu dia buka sekian banyak alternatif untuk menjadi pilihan setiap orang. Dibutuhkan kearifan yang luar biasa. Dibutuhkan kearifan. Tapi memang kesulitan kita, kesulitan sebagian masyarakat kita itu merasa bahwa yang benar itu cuma satu, yang lain salah. Padahal sebenarnya yang benar dalam rincian sesuatu bisa banyak. Seperti kalau saya berkata, 10 itu berapa tambah berapa? 5 tambah 5. Aku 8 Betul. tambah 2. Nah, ini 8 tambah 2. Semua benar. Ya, jadi kita tidak perlu mempertengkarkannya, saya kira. Nah, tadi kembali ke pertanyaan tentang Hukum-hukum yang sudah pasti yang tidak perlu dipertentangkan. oh iya, jelas ada. Itu yang telah menjadi kesepakatan. Tapi hukum-hukum yang sudah pasti, yang tidak bisa dipertentangkan itu lahir dari sekian banyak argumentasi, bukan dari satu, sehingga saya berkata bahwa ini pasti demikian. Saya ingin bertanya, misalnya, seandainya Mohsen ini
bertinju dengan juara dunia. Kira-kira siapa yang menang? Pasti Belum tahu, Bu. Belum tahu dia. Belum belum lah. tahu. Kok lagi demam dia waktu bertinju? Itu kan satu, tetapi kemungkinan ini terlalu tipis, terlalu kecil. Nah, kalau kita hanya melihat kepada firman Allah, kita beri contoh, aqimus shalah, laksanakanlah salat. Orang bisa berkata itu perintahnya bukan perintah wajib. Ya kan? Tetapi setelah saya melihat atau kita melihat Rasul tidak pernah meninggalkan salat. Rasul mengancam orang yang tidak salat dengan ancaman yang beraneka ragam. Rasul walaupun dalam keadaan perang, salat dan lain-lain sebagainya sekian banyak, saya lantas mengambil satu kepastian dalam dua tanda petik bahwa salat itu adalah wajib. Seperti juga saya mengambil kesimpulan bahwa kalau juara dunia lawan Muhsin, hanya orang gila yang berkata Muhsin bakal menang. Walaupun kemungkinannya ada. Ya. Rumah Betul sakit nggak? lah, Bu. Betul nggak? Oh, Wisnu. Sur betul kalau anak tumbang. Baik, kembali ke sunnah tadi. Iya. Banyak juga di antara sekelompok masyarakat yang ada juga yang ditemukan oleh masyarakat yang menghindari sunnah, maunya Quran aja. Nah itu tadi yang menghindari sunnah. Satu hal lagi dulu. Kita harus bedakan seorang yang menghindari satu hadis atau satu sunnah dan yang menghindari secara keseluruhan. Ulama-ulama pun ada yang tidak mengakui hadis ini yang diakui oleh ulama lain bahwa itu hadis yang sahih. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Karena hadis-hadis ini punya nilai dan penilai berbeda-beda. Ya, penilai kan manusia berbeda-beda. Hadis itu kita lihat, hadis itu dari segi jumlah perawinya ada yang begitu banyak sehingga mustahil mereka itu sepakat berbohong atau salah. Ada juga yang seorang atau dua orang saja sehingga kemungkinan dia itu keliru atau lupa. Nah, hadis ini dari segi nilainya ada yang kita bisa duga keras bahwa dia benar setelah melihat siapa yang menyampaikannya. Dari perawinya. Dari perawi-perawinya. Oh ini si A orang jujur, si A ini ingatannya kuat. Ada lagi si B, oh ini ingatannya tidak kuat, maka nilai hadisnya ini. Nah yang menilai kuat ingatan atau tidak, yang menilai jujur atau tidak itu ulama-ulama juga. Bisa saja ulama ini berkata, oh ini semuanya jujur. Sehingga dia ambillah hadis itu sebagai pegangan. Yang ini berkata, enggak, ini dia pelupa. Atau dia, bisa jadi juga ulama ini mengetahui hadis ini, ulama lain tidak tahu. Sehingga timbul perbedaan-perbedaan itu. Nah ini yang mestinya disadari oleh masyarakat sehingga tidak langsung menyalahkan, oh itu salah. Baik. Satu hal lagi supaya saya belum lupa, masyarakat juga biasa hanya membuka suatu kitab hadis. Oh ini hadisnya ada di sini, ini hadisnya ada di pengarang ini. Pengarang-pengarang kitab hadis itu ada yang tidak menyeleksi hadisnya. Jadi yang sahih, yang tidak sahih, yang ini masuk semua di sini. Datang masyarakat awam, oh ini ada di sini. Oh ini hadis diriwayatkan oleh Muslim misalnya. Salah satu penulis hadis yang begitu terkenal. Sebahagian hadisnya itu tidak sahih kan. Jadi jangan serta-merta berkata ada di hadis. Saya kira itu. Ya, menarik ya kalau kita lihat sumber hukum Islam ini, dua di antaranya ini adalah ya Al-Quran dan hadis. Dan hadis ini tadi sudah dijelaskan bahwa dilihat dari sudut perawi, dilihat dari sudut isinya, itu betul-betul ini dikaji oleh para ahlinya. Betul. Jadi tidak serta-merta sebuah hadis yang disuguhkan itu lalu kemudian bisa dijadikan dasar untuk menetapkan sesuatu. Betul. Ini luar biasa. Jadi oke, saya akan kasih kesempatan kepada Anda untuk bertanya. Juga Muhsin, Anda kasih kesempatan untuk bertanya nanti. Tetaplah bersama kami di Taman Surga, tamannya orang-orang Berilmu.